luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara dan ideologi negara. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam sila yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan kepada kita pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan spiritual dan moral bangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan kepada kita bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa memandang latar belakang. Kelima sila ini membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, yang pertama, sebagai pedoman hidup. Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi acuan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai dasar hukum. Pancasila menjadi dasar hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Yang ketiga, sebagai perekat bangsa. Pancasila berperan penting dalam mempersatukan rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Nilai-nilai persatuan dan toleransi yang terkandung dalam Pancasila menjadi perekat bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sebagai sumber inspirasi. Pancasila menjadi sumber inspirasi bagi setiap warga negara dalam membangun bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur Pancasila mendorong semangat gotong royong, kerja keras, dan dedikasi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita diharapkan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain, yang pertama di bidang politik. Pancasila menjadi dasar bagi sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Hal ini tercermin dalam sistem pendidikan umum yang demokratis, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya. Yang kedua, di bidang ekonomi. Pancasila mendorong terciptanya ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan menjadi fokus utama. Yang berikut di bidang sosial dan budaya. Pancasila mendorong terwujudnya toleransi antara agama, suku, dan budaya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Yang berikut di bidang pendidikan. Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan karakter bangsa yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa Pancasila. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang memiliki karakter yang kuat dan cinta tanah air. Yang berikut implementasi di berbagai bidang kehidupan. Ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberadaannya menjadi penentu bagi terwujudnya, pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Nilai-nilai persatuan dan toleransi yang terkandung di dalamnya mendorong sikap saling menghormati dan menghargai antara warga negara. Yang kedua, keadilan sosial. Pancasila menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan rakyat mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem sosial yang adil dan merata. Yang
Yang berikut hak asasi manusia. Pancasila menjamin terpenuhnya hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar dalam melindungi hak dan kebebasan setiap individu. Yang berikut, masyarakat yang sejahtera. Pancasila mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, nilai-nilai gotong royong dan kerakyatan, mendorong semangat bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tapi merupakan roh bangsa Indonesia yang harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah tantangan. Tantangan ini dapat diatasi dengan berbagai strategi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Berikut adalah beberapa pendekatan untuk mengatasinya. Yang pertama, mengatasi radikalisme dan intoleransi. Penguatan pendidikan karakter, meningkatkan pembelajaran nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan kebangsaan di sekolah. Yang berikut, kampanye publik, menyebarluaskan narasi positif tentang keberagaman melalui media massa, media sosial, dan tokoh masyarakat. Yang berikut, penegakan hukum, menindak tegas kelompok atau individu yang menyebarkan paham radikal atau intoleran sesuai dengan hukum. Yang berikut, dialog lintas agama dan budaya, meningkatkan frekuensi dan kualitas dialog antara kelompok masyarakat untuk memperkuat rasa persatuan. Yang kedua, mengatasi korupsi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, menerapkan sistem digital dalam administrasi pemerintah untuk mengurangi celah korupsi. Yang berikut, penguatan penegakan hukum, memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK dan mendorong sistem hukum yang lebih tegas dan adil. Yang berikut, edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi melalui pendidikan dan kampanye anti korupsi. Yang berikut, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, memberikan insentif yang layak untuk mengurangi motivasi korupsi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan implementasi nilai Pancasila. Yang pertama, revitalisasi pendidikan Pancasila, memperbarui kurikulum pendidikan Pancasila agar relevan dengan tantangan zaman. Teladan dari pemimpin masyarakat dan pemerintah harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, peningkatan partisipasi masyarakat, mengadakan kegiatan berbasis komunitas seperti diskusi, lomba, atau program sosial yang berlandaskan Pancasila. Yang berikut, media sosialisasi kreatif, menggunakan media digital untuk menyebarkan konten yang memperkenalkan nilai-nilai Pancasila secara menarik dan mudah dipahami. Kolaborasi antar berbagai pihak diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan membangun masyarakat Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. Ada tantangan, berarti harus ada upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila. Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Dalam pendidikan formal, kurikulum yang mengajarkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus diperkuat di berbagai tingkat pendidikan. Selain itu, program pelatihan atau seminar tentang Pancasila untuk masyarakat umum juga penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peningkatan peran lembaga negara. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan melandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ini termasuk dalam pengambilan kebijakan, penyusunan undang-undang,
serta dalam praktik pemerintahan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Lembaga negara juga memiliki peran penting dalam Lembaga negara juga memiliki peran penting dalam menanggulangi segala bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam pemilihan umum, diskusi publik, atau kegiatan sosial masyarakat dapat turun menjaga promosi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih memahami makna dari Pancasila dan bagaimana mengimplementasikan dalam interaksi sosial seperti sikap toleransi, gotong royong, dan